Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ekonomi manajerial. Kita akan membahas tentang nilai perusahaan. Kalau kita membuat perusahaan, tentunya kita menghendaki perusahaan itu mempunyai suatu nilai yang bertambah. Perusahaan itu dinilai dari perolehan profit atau keuntungan. Setelah memproduksi, kemudian menjualnya, kemudian mendapatkan profit dari hasil penjualan. Untuk menghitung nilai perusahaan itu digunakan rumus dari NPV. NPV itu adalah Net Present Value. Ya, untuk apa itu Net Present Value? Bisa dilihat pada modul saya yang terdahulu, yaitu tentang Net Present Value, tentang menilai evaluasi perusahaan. NPV itu rumusnya adalah di sini rumusnya P1 dibagi 1 plus R pangkat 1 tambah P2 dibagi 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya sampai misalkan sampai tahun kelima, yaitu P5 dibagi 1 plus R pangkat 5. Jadi 1 plus R pangkat 1 atau pangkat 2 sampai pangkat 5 itu adalah diskon faktor, ya. Nah, R itu adalah tingkat bunga. NPV itu adalah Net Present Value. Artinya nilai sekarang yang bersih. Nah, di sini dalam hal ini adalah nilai nilai laba tahun pertama, P1 itu laba tahun pertama, P2 laba tahun kedua, sampai seterusnya sampai tahun kelima. Karena umumnya perusahaan itu merencanakan 5 tahun, ya. Jadi ini adalah untuk perencanaan 5 tahun. Sehingga kalau semuanya ini dihitung, maka ini adalah perhitungan pendapatan tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima, dapat bersih ya, laba, itu di net present value kan. Di net present value kan, ya. Nah, itu caranya bagaimana perusahaan memaksimumkan profit. Ya. Jadi, ini adalah rumus untuk memaksimumkan profit dari laba yang diperoleh tahun pertama sampai tahun ke-5. Laba itu merupakan selisih antara total pendapatan atau total revenue dan total biaya atau total cost. Jadi selisih antara penerimaan dari hasil penjualan, dari hasil bisnis dengan total cost. Total cost itu atau total biaya itu dari hasil produksi ya umumnya, ya. Sehingga NPV di atas bisa juga ditulis dengan total revenue 1 dikurangi total cost 1, ya, dibagi 1 plus R pangkat 1, total revenue 2 dikurangi total cost 2 dibagi 1 plus R pangkat 2, dan seterusnya sampai tahun kelima. Jadi ini cara penjabarannya, sehingga untuk menghitung net present value, artinya nilai sekarang yang bersih, ya, itu adalah dengan mempresent value-kan dari labanya dari tahun 1 sampai tahun kedua. Nah, inilah laba dari tahun 1 sampai tahun kelima. Laba ini tentunya diprediksi oleh perusahaan sebelum menjalankan perusahaannya dengan hitungan-hitungan yang sudah akurat, ya, atau dengan hitungan-hitungan pendekatan. Pada rumus tadi, TR itu dipengaruhi oleh penjualan atau sales dan juga oleh demand atau permintaan dari konsumen. Selain itu, penjualan dipengaruhi oleh harga barang atau harga produk, yaitu price. Jadi harga sendiri itu dipengaruhi oleh jenis pasar yang akan dimasuki. Di setiap perusahaan itu ada ciri khas tertentu untuk bisa masuk ke dalam satu pasar. Nah, dikenal ada beberapa pasar persaingan sempurna. Yang pertama yang paling banyak itu di mana harga ditentukan oleh pasar atau oleh perpotongan demand dan supply, ya. Pasar persaingan sempurna. Contohnya misalkan beras. Beras itu masuk pasar persaingan sempurna, ya. Kebutuhan rumah tangga itu
itu masuk pada pasar persaingan sempurna. Nah, itu harganya ditentukan oleh demand nanti oleh pasar ya, antara demand dan supply. Kalau demand dan supply-nya sama-sama kuat, maka artinya tidak ada yang berlebihan, maka dia harganya akan stabil ya. Gitu. Tapi kalau demand-nya lebih banyak, supply-nya sedikit, ya supply sedikit, maka terjadi kelangkaan barang di pasar ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam pasar monopoli, harga ditentukan oleh si produsen, nama juga monopoli, jadi harga yang mereka yang tentukan. Sedangkan di pasar oligopoli, oligopoli itu artinya produsennya ada beberapa ya. Nah, harga ditentukan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang membentuk pasar oligopoli. Untuk total biaya atau total cost dipengaruhi oleh teknologi produksi dan juga dipengaruhi oleh bahan baku ya, sehingga besar kecilnya keuntungan itu akan sangat terpengaruh oleh biaya yang dikeluarkan dengan teknologi dan bahan baku tersebut. Nah, di dalam menjalankan usahanya, perusahaan memerlukan modal. Untuk mendapatkan modal dapat diperoleh dari bank dengan tingkat bunga atau rate tertentu. Nah, tingkat bunga tersebutlah yang nanti digunakan untuk menghitung present value ya, atau tingkat bunga rata-rata ya. Total revenue itu adalah pendapatan, merupakan perkalian antara harga barang dengan key ya, dengan harga barang dengan key. Sehingga rumusnya adalah total revenue adalah harga barang dikalikan key. Nah, ini juga nanti tergantung dari harga barangnya, apakah pasar persaingan sempurna, apakah pasar monopoli atau pasar oligopoli ya. Jadi key-nya juga akan terpengaruh jadinya dengan masing-masing pasar tersebut. Nah, total biaya atau total cost itu merupakan penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap dan total biaya variable cost ya. Biaya yang berubah-ubah. Jadi total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Total fixed cost itu adalah biaya yang untuk misalkan untuk membeli mesin itu ya termasuk fixed cost. Jadi yang barang-barangnya itu atau alat produksinya itu bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, dalam 2 tahun atau sampai 5 tahun ya, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Itu fixed cost. Contohnya adalah tanah untuk membangun pabrik, pabriknya, mesin-mesinnya itu masuk fixed cost. Sedangkan total variable cost adalah biaya yang berubah. Contohnya adalah biaya gaji pegawai, biaya bahan baku, kemudian biaya listrik, biaya air, biaya transportasi itu masuk terhadap total variable cost. Nah, itulah jadi biaya-biaya tadi, total revenue dan total cost itu yang mempengaruhi laba untuk masing-masing tahun. Ya, jadi dihitung untuk prediksinya tahun pertama, kedua, sampai tahun kelima, kemudian di net present value kan. Dan itu akan menunjukkan nilai dari perusahaan. Apakah perusahaan itu dalam 5 tahun itu profit atau tidak. Nah, itu tergantung dari nilai net present value-nya dan tergantung dari produk atau pasar yang akan dimasukkan oleh perusahaan tersebut. Demikian demikian manajer ekonomi untuk bagian kedua. Semoga bermanfaat.